dikit-dikit baperan, dikit-dikit dimasukkan hati. Yang terjadi nanti marah sana, marah sana, marah sana, benci sana, benci sana, benci sana. Gunanya apa? Bapak Jokowi tetap untuk Ganjar. Bapak Jokowi untuk Ganjar. Saya untuk Ganjar. Tetap saya akan berpower untuk Ganjar. Ingat ya bro, apapun rekomendasi, apapun triknya, kita tetap untuk Ganjar dan Bapak Mahfud MD demi keselamatan bangsa ini. Nah, kadang-kadang ada orang yang susah mudeng ya disampaikannya, dikasih kisi, 2 kisi malah menghina ya, seperti itu. Nah, contoh kecil ya, contoh kecil. Gus Miftah orang yang setia kepada Bapak Jokowi. Gus Miftah patuh ya, kesetiaannya tetap untuk Jokowi meskipun dia merangkul yang namanya Bapak Ganjar, Prabowo dan Gibran. Agar kenapa bro? Mengingat kita ini NU, ulama-ulama kita ada konflik, itu tugas Gus Miftah, tugasnya Habib Lutfi ya, seorang petua di negeri kita, pejuang di negeri kita ini, agar terjadi kedamaian, perdamaian ya. Karena apa? Mayoritas pendukungnya Anies itu mendukung Hamas. Konflik NU ini ada penyusup ya, maka terjadilah saling kata-kataan ya antara Yaman dan ini dan itu ya. Kenapa? Sebagian pendukung Anies itu mendukung Hamas ya. Ini Indonesia saat ini juga terpilih menjadi ketua umum sebagai HAM di PBB, menjaga perdamaian ya, ketua HAM loh Indonesia ya di PBB. Nah, ini diatur. Tadi kan ada Prabowo yang ngomong ini ada yang atur ya, ada orang yang aturnya ya. Nah, jadi nangkap di situ dong ya. Aduh, masa gaya kayak anak kecil terus tuh lalit bro, ya Allah ya, jangan gitulah ya. Jadi secara seksama kita pelajari, kalian harus juga belajar menangkap itu ya. Tadi Lutfi, Habib Lutfi dan tugas Gus Miftah merangkul yang namanya Ganjar Gibran. Kenapa? Agar tidak terjadi konflik kembali antara NU dengan yang satunya, ini dan itu. Kemudian orang-orang di belakang Anies banyak yang mendukung Hamas. Bahaya nggak kira-kira? Indonesia saat ini terpilih menjadi ketua HAM di PBB ya, periode 2024 dan 2029 sampai 2025 ya. Nah, kalian tidak bersyukur bro, ya Allah ya Rabbi, ini demi perdamaian. Semua ini dilakukan demi Ganjar dan Bapak Mahfud MD. Ingat loh cetusan yang namanya Pak Prabowo, ini kan ada yang atur ya kan. Kalian bisa menebaklah dari mimik gerak-gerik namanya Prabowo ya. Tidak etis kalau saya bilang ini ada perjanjian politik ya, tidak etis kalau saya bilang seperti itu. Ada perjanjian tertentu, tidak etis juga saya bilang seperti itu. Jagalah NKRI ini, kita fokus ke yang namanya Bapak Ganjar dan Bapak Mahfud MD ya. Silakan siapa yang mengundang saya insya Allah akan hadir ya, saya akan hadir. Namun seperti ini cara trik-trik Bapak Jokowi itu, janganlah kalian hilang kendali. Terutama orang-orang yang selama ini ngaku-ngaku setia sama Bapak Jokowi. Saya sangat setia ya untuk Bapak Jokowi dan negara ini ya. Jadi itulah ya salah satu bayangan untuk Anda. Tugas Gus Miftah dan tugas yang namanya Habib Lutfi menjaga perdamaian agar tidak terjadi konflik antar NU ya. Ingat kembali kata-kata Prabowo tadi, ini semua udah diatur ya. Jadi mikirlah di sana. Mana kadrun yang mau komen tadi? Udahlah Nek, banyak cincong, panjang amat ceritanya. Nah, coba kalian ambil intinya dari itu semua ucapan saya itu semua ya.
Senyumin aja itu orang. Salam waras, salam NKRI, salam perdamaian bro. Semoga ya amal kebaikan kita juga pencerahan saya bermanfaat untuk negara Republik Indonesia ini ya. Oke, salam waras, salam NKRI. Jadi itulah bayangan yang diberikan oleh Nyai Widya. Saya kira sahabat-sahabat sudah bisa mengerti bagaimana permainan Pak Jokowi. Bagaimanapun Pak Jokowi tetap mendukung Pak Ganjar dan Pak Mahfud MD demi keamanan negara kita. Saya kira yang harus kita hindari adalah kaum-kaum radikal, kelompok-kelompok yang selalu menyesat-nyesatkan sesamanya umat beragama. Itu tidak lagi kita kagetkan karena kita sudah tahu orangnya itu saja yang berada di komplotan Anies Baswedan. Saya kira dengan penjelasannya Widya tadi ini kita bisa paham. Saya kira sahabat-sahabat bisa paham bagaimana kondisi negara kita saat ini. Tidak hanya persoalan perekonomian dan ingin memajukan negara kita, tetapi juga persoalan ormas-ormas yang saat ini terbilang bermasalah. Apalagi apalagi di dalam NU sudah ada penyusup seperti yang dikatakan oleh Nyai Widya tadi, dan ini yang harus kita jaga baik-baik. Harusnya sahabat-sahabat tidak bisa menilai secara sepihak bahwa Pak Jokowi ini orangnya mencela-mencela dan sebagainya tanpa tahu menahu apa maksud dan tujuan Pak Jokowi. Saya kira Pak Jokowi rela berkorban untuk bagaimana agar negara kita aman, damai, dan tidak jatuh di tangan yang salah seperti yang kita takutkan selama ini. Terima kasih buat Nyai Widya atas kisi-kisi yang diberikan kepada sahabat-sahabat. Saya kira ini sudah bisa membuat kita paham apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi adalah semua karena negara dan bangsa ini, bukan karena yang lain, bukan karena haus akan kekuasaan dan ingin mengangkat anaknya, tidak. Sebenarnya beliau mempunyai niat yang baik untuk negara kita dan kita sebagai masyarakat. Saya kira hanya itu. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.